Yo cuy, lanjut lagi alur cerita dari Divine Leveling. Sekarang, setelah terbangunnya Force Bird, semua monster yang ada di dekatnya auto kabur cuy. Melihat gelombang monster yang sangat banyak itu, Luoye menyarankan agar dirinya dan Lin Shu untuk mundur dulu cuy. Mereka harus mencari tempat yang tinggi. Makanya sekarang mereka berdua pun masuk tuh ke dalam sebuah gedung. Sementara itu, kemunculan dari Force Bird ini menarik perhatian dari Zhou Qiqing. Ia dan anak kelas 1 lainnya lagi mantau situasinya cuy. Zhou Qiqing telah memposting di Web Hunter bila monster rank 8 telah muncul di mari. Pasti sebentar lagi bakal banyak ada orang tuh yang kemari cuy. Rencananya sih, Zhou Qiqing mau menunggu sampai orang-orang tadi membereskan monster itu. Pas ada kesempatan, baru deh dia bakal beraksi cuy. Kemudian, Lin Shu dan Luoye kini udah ada tuh cuy di atas gedung. Melihat chaosnya keadaan di bawah sana, Lin Shu jadi khawatir tuh sama partinya yang lain. Apakah mereka bakal baik-baik aja ya? Tak lama kemudian cuy, rombongan pesawat kini mulai berdatangan. Salah satu pesawat kini mendarat tuh di tempatnya Lin Shu. Dari dalam pesawat tadi, muncul tuh beberapa orang yang turun cuy. Di saat melihat orang keluar dari pesawat itu, auto waspada cuy Lin Shu. Harusnya sih kalau dilihat-lihat, orang tua ini ada di rank 7. Orang tua ini berkata agar Lin Shu santai saja. Ia tidak tertarik ngurusin para bocah ingusan. Malah nanya dia cuy, sudah lamakah monster Force Bird-nya muncul? Apakah sudah ada orang yang mencoba melawannya? Lin Shu menjawab, bila tadi awalnya tuh monster tidur dengan santai. Tapi ada orang bangke yang bangunin tuh monster. Baru aja tuh dia bangun, jadi ya belum ada yang lawan monster itu. Mendengarnya, tanpa buang waktu, mereka pun langsung OTW cuy buat ngelawan monster Force Bird itu. Force Bird yang lagi terbang, melihat orang-orang asing mencoba mendekatinya, langsung menyeranglah dia. Serpihan es pun diluncurkan. Melihatnya, Pak Tua ini pun memerintahkan untuk menembakkan meriam laser. Pesawat kini sudah siap mengisi energi lasernya cuy. Enyo, tembakan dahsyat tadi membuat Force Bird terjatuh. Merasa Force Bird udah sekarat, Pak Tua pun menyuruh yang lainnya buat segera menghabisinya cuy. Tapi nyatanya, Force Bird ini tidak tergores sama sekali. Orang-orang yang mau menyerangnya harus menerima akibatnya sekarang. Tidak hanya kuat cuy, Force Bird ini juga ternyata cerdik. Ia pura-pura terjatuh agar para musuhnya itu lengah. Lagi dan lagi, Pak Tua ini pun meminta agar meriam sekali lagi ditembakkan. Sebelum energi dari meriam laser terkumpul, Force Bird menyerang dengan angin tornado. Akibatnya, meriam-meriam laser tadi auto hancur cuy. Luoye tahu cuy, kalau meriam-meriamnya udah hancur, inilah saatnya pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Nanya Lin Shu, apa ada seniman bela diri yang lain? Oh ya jelas, banyaklah. Setelah meriam-meriam tadi hancur, satu persatu seniman bela diri mulai menampakkan diri dan mulai menyerang Force Bird itu. Meskipun tujuan mereka itu sama semua, tapi mereka merupakan saingan cuy. Ya meskipun dilawan oleh banyak orang, kekuatan dari Force Bird ini emang dahsyat banget cuy. Melihatnya Lin Shu sampai ngeri sendiri. Gila banget cuy. Tapi Luoye mah biasa aja dia. Luoye dulu udah pernah ikut cuy raid monster tingkat tinggi kayak gini. Makanya sekarang dia menyarankan agar mereka sebaiknya rehat aja dulu. Rank 8 ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 harian dah. Hah? Selama itu? Tanya Lin Shu cuy. Ya emang lama. Dulu Luoye pernah ikut keluarganya cuy. Di saat ia masih berusia 10 tahun. Ia diajak tuh sama keluarganya buat nge-raid monster rank 9. Mereka aja butuh waktu seminggu full untuk mengalahkan monsternya. Welah dalah, ngeri banget anjir. 10 tahun udah diajak raid aja dia. Lin Shu sampai kagak tahu lagi dah mau ngomong apaan. Luoye pun menambahkan cuy, ia kan masih kecil waktu itu. Jadi ya, ia cuma melihat dari pinggiran aja. Ya supaya Luoye dapat pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Heran Lin Shu cuy. Keluarga Luoye tuh, keluarga kayak apaan sih? Anak sekecil itu udah diajak raid monster tingkat tinggi. Lagian, rank 8 aja di mari. Udah ratusan orang loh yang menyerang. Tuh Force Bird masih aja tetap hidup. Keluarga Luoye bisa dengan santainya
ngelawan monster yang 9 sembari mengajak anak kecil lagi. Ngeri. Dan tidak terasa, waktu pun berlalu cuy. Lin Shu yang baru saja bangun dari kultivasinya merasa para seniman bela diri yang ada di depannya itu luar biasa. Mereka sudah bertarung sepanjang hari loh melawan Force Bird itu. Tapi semua perjuangan mereka mulai kelihatan cuy. Force Bird kini sudah ada di ujung tanduknya. Ditambah lagi, kini rombongan pesawat milik aliansi mulai berdatangan lagi. Hujan laser terarah ke arah Force Bird. Kalau begini mah Lin Shu yakin pasti sebentar lagi kalah tuh Force Bird-nya. Kapan mereka akan bergerak? Tanya Lin Shu cuy pada Luoye. Luoye menyarankan agar mereka santuy aja dulu. Jangan terlalu gegabah. Siapapun yang maju bakal jadi target dari orang-orang di sana. Mereka harus menunggu cuy sampai orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan menampakkan diri mereka. Kini Force Bird yang tumbang membuat para seniman bela diri jelas bersuka cita. Bener kata Luoye tadi cuy. Di saat ada orang yang mengklaim kristal rank 8 adalah miliknya, para seniman bela diri yang lain mulai bermunculan. Mereka mulai memperebutkan kristalnya. Tembakan laser dari aliansi semakin membuat chaos suasana. Para seniman bela diri kini harus bertempur tuh cuy sama meriam laser itu. Melihat kekacauan tadi, Luoye berkata bila inilah saatnya buat mereka bergerak. Tapi sebelum bergerak, Zhang Yin dan yang lainnya ternyata bisa menemukan Lin Shu cuy akhirnya. Zhang Yin kini mengasih tahu bila semua murid udah dievakuasi. Mereka sebaiknya ikut juga. Tapi Lin Shu berkata bila dia dan Luoye bakal tetap di mari cuy. Mereka bisa kembali duel aja. Alasannya cuma satu. Luoye dan Lin Shu harus mendapatkan kristal itu cuy demi Lin Shu. Kalau Lin Shu gagal mendapatkan kristalnya, fiksi bakal meledak dia. Karenanya kini Zhang Yin dan yang lainnya langsung evakuasi aja cuy. Mereka berharap Luoye dan Lin Shu akan berhasil. Sementara itu, tidak cuma Luoye dan Lin Shu cuy yang mulai bergerak. Zhu Keqing juga udah siap nih. Setelah tembakan meriam tadi berhenti, ia pun melemparkan bab asap untuk menghalangi pandangan orang-orang yang ada di dekat monster itu. Melihat asap ini, Luoye pun menyuruh mereka supaya bergegas cuy. Ia meminta Lin Shu buat ngeluarin Roni. Roni itu peka banget cuy sama kristal. Seharusnya di kepulan asap yang kayak gini, Roni bisa tuh menemukan kristalnya. Kemudian, sampailah mereka cuy di depan mayat dari Force Bird ini. Akhirnya, mereka mendapatkan kristal rank 8 tanpa bertarung. Makasih buat Keqing lah. Karena dia, Lin Shu jadi bisa tuh cuy dapetin kristalnya. Setelah mendapatkan apa yang mereka incar, waktunya buat kabur ya kan. Sementara itu cuy, Keqing yang baru aja nyampe. Kagetlah dia, kristalnya udah kagak ada. Lah, kelamaan bang, udah dicomot Lin Shu tuh. Apesnya lagi, udah gak dapet kristal. Keqing malah ketahuan cuy mau ngambil kristalnya. Dikarenakan gak mau terlibat kerusuhan, Keqing pun kembali menggunakan bom asapnya buat kabur dulu. Anjir lah, udah kagak dapet, malah dituduh yang nyuri. Keqing bertekad, ia bakal nemuin orang yang mengambil kristalnya. Sementara itu yang ngambil, lagi full senyum tuh Lin Shu cuy. Namun saat Lin Shu mau melihat kristal di dalam tasnya, lah kok jadi telur gini? Kristalnya kemana hei? Kok hilang? Padahal tadi Lin Shu bener-bener ngambil kristalnya loh. Kok malah jadi telur gini? Apa gunanya nih telur anjir? Luoye udah kagak kaget lagi cuy dengan kekocakan Lin Shu itu. Ia menjelaskan, bila telur itu, kalau netes bisa jadi Force Bird juga, tingkat 8 pula. Kalau Lin Shu bisa merawatnya, bisa jadi tunggangan yang OP nanti. Memikirkannya, Lin Shu jadi makin tertarik coy. Kemudian Luoye pun memberikan kristal tingkat 8 yang tadi Lin Shu lupa bawa. Untung aja Luoye tadi berhasil ngamanin cuy. Kalau kagak, ya nggak tahu lagi dah gimana nasib Lin Shu. Kocak banget Lin Shu emang. Dikarenakan mereka kagak punya banyak waktu, Luoye pun menyuruh Lin Shu buat segera menyerap kristal ini. Sementara itu cuy, Keqing yang gagal mendapatkan kristal tingkat 8-nya lagi emosi nih dia cuy. Bangke, ada aja yang nyuri kristalnya. Untung tuh dia masih punya alat pelacak kristal. Harusnya dengan ini mereka bisa melacak di mana kristal 8 itu dibawa kabur. Di saat melihat alat itu, titik merah kini mulai bermunculan cuy. Titik-titik itu adalah kristal yang mereka miliki. Akhirnya mereka bisa menemukan di mana kristal 8 itu berada.
titik di daerah ini warnanya sangat pekat cuy. Itu pertanda bila kristal tingkat 8 ada di sana. Dikarenakan lokasinya masih dekat dari situ, gaskanlah cuy, Kissing dan partinya OTW ke tempat kristal itu berada. Sementara Lingsu yang masih menyerap kristalnya, zombie kini mulai mendekat ke arahnya. Ditambah dengan Kissing yang juga OTW kemari. Kira-kira apakah Lingsu masih bisa selamat cuy? Bersambung.